Bab 975. Menyampaikan pidato penghargaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan suara beberapa ledakan, Qian Gong dan Raja Biao berhenti lagi dan duduk di tanah. Mereka sudah berada di lantai 950, tetapi tekanan di sini telah menjadi situasi yang menakutkan. Bahkan kekuatan spiritual telah dihancurkan. Atribut senjata spiritual tidak dapat dikorbankan, dan bahkan jika dikorbankan, tidak ada kekuatan spiritual yang dapat melawan. Orang-orang di bawah membicarakannya dengan meriah. Setelah istirahat, semua orang terengah-engah dan melihat ke bawah. Jika orang tua itu benar, kita adalah protagonis hari ini. Robert memasang ekspresi serius di wajahnya. Sepertinya kamu terlalu banyak berpikir. Guruku pernah mengatakan bahwa Paman Guru Harley Ye selalu memiliki mode pemaksaannya sendiri kemanapun dia pergi. Qian Gong mengangkat hidungnya. Aku suka mendengarnya. Sekelompok orang bodoh, Little Elf, yang baru saja selesai makan, mulai memanjat lagi. Meskipun dia kecil, dia memanjat dengan sangat cepat dan naik sampai akhir dalam satu napas, membuat Raja Biao, mereka terkejut dan tercengang. Wow! Begitu naik ke ujung panggung batu, dia segera bergegas ke atas langit, karena ketika sampai sini, tidak akan ada lagi tekanan yang menakutkan. Segar. Baru setelah berhenti, dia menjadi penuh amarah dan meraung. Itu adalah tangisan hantu dan dewa yang mengejutkan. Dia sangat terkejut sehingga banyak orang tua di bawahnya bergidik. Terlebih lagi, mereka baru meminum teh impor dan menyemprotkannya ke tanah. Siapa yang berteriak? Orang tua itu mengelus janggutnya dan menatap. Itu, barang kecil itu. Seseorang menunjuk Little Elf yang sedang menggerogoti batu spiritual di panggung batu. Hah! Ada orang lain yang naik. Para penonton melihat bahwa setelah Little Elf, ada lebih dari satu yang datang ke akhir, seorang anak laki-laki berbaju ungu, seorang gadis Gilbert, seorang anak laki-laki berbaju putih, dan seorang gadis berambut merah. Fendi Beichen. Seorang kultivator yang lebih tua mengelus jenggotnya dan tersenyum, karena keempat murid itu termasuk dalam 4 keluarga besar ini. Ledakan, ledakan. Karena kedua suara itu terdengar tanpa urutan tertentu, Fernando Zhao dari keluarga Zhao, Bella Niu dari keluarga Niu Laut Panlong, dan Robert, pada saat yang sama, menginjak panggung batu dengan kuat. Mereka diikuti oleh murid-murid muda keluarga Sangguan, keluarga Ouyang, dan keluarga Situ, diantaranya juga ada murid 3 sekte. Setelah itu, ada murid generasi Xuanzi dari keluarga bangsawan Haotian, keluarga Muyun, kota penempa pedang, keluarga bangsawan Beihai, keluarga bangsawan Xuantian, murid istana Bintang Bulan dan istana Tanabata. Dibandingkan Winston Hu dan Rani Si, mereka jauh lebih kuat, masing-masing duduk di atas panggung batu dan mengisi mulut dengan cairan spiritual. Engah. Ada suara muntah darah di tangga batu. Melihat dari dekat, itu adalah Joy Li, guru nasional negara kuno Tianxiang. Di lantai 953, dia dikalahkan, dan memuntahkan darah karena tekanan yang mengerikan, tetapi belum lama dia benar-benar berada di alam Ren Yuan, dan bisa mencapai setinggi ini tidak sia-sia. Ai! Sambil menghela nafas, dia mundur dari tangga batu, dan terbang ke bawah. Setelah dia turun, murid lain melangkah ke atas panggung batu, dan ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Wah! Qian Gong, Raja Biao, dan Yuta Shao menggerakkan sudut mulut mereka saat mereka melihat sosok yang melewatinya seperti binatang buas. Mereka bertiga saling melirik, kecuali Felix Yu, yang masih di lantai 600, tidak ada orang lain. Artinya, hanya ada 4 dari mereka yang tersisa di tangga batu. Ini sangat memalukan. Mereka bertiga batuk kering,
dan di lantai 970, mereka semua menggaruk-garuk kepala. Bodoh. 3 orang bodoh. Di ujung tangga batu, Little Elf memarahinya, sepertinya dia butuh pemukulan. Hei kamu benda kecil. Mereka bertiga berhenti, tiba-tiba berdiri, dengan sekuat tenaga menginjak anak tangga batu selangkah demi selangkah. Di bawah perhatian semua orang, mereka bertiga memuntahkan darah satu demi satu. Di mata mereka, tangga batu lebih dari 10 lantai tampaknya telah menjadi parit, dan setiap langkah yang diambil, mereka harus membayar harga. Sambil berjalan, kemudian mereka bertiga memutuskan untuk memanjat tangga batu. Selanjutnya, mereka tidak berjalan, mereka hanya merangkak. Dalam adegan itu, sudut mulut semua orang berkedut ketika melihatnya. Jika orang lain yang tidak mengenal mereka, bukankah mereka terlihat seperti katak? Sialan, itu menyakitkan. Di bawah, Robert Chen, Alvaro Lee, dan William Wei menyeringai. Itu bukan salah mereka, itu karena Brady memegang tangan Robert Chen, Pandi Huo memegang tangan Alvaro Lee, Yunandi Xie memegang tangan William Wei. Mereka bertiga menatap murid mereka dengan gugup, tetapi kekuatan di tangan mereka tidak kecil. Hampir sampai, ayo. Mereka bertiga diam-diam bersorak untuk murid itu, dan kekuatan di tangan mereka juga meningkat 1 poin, dan tangan Alvaro Lee dan yang lainnya terasa akan retak. Pada akhirnya, murid mereka tidak mengecewakan mereka. Yuta Sao naik lebih dulu, dan Raja Biao adalah yang kedua. Selanjutnya saat giliran Qiano Gong, dia langsung ditarik oleh Yuta Sao dan Raja Biao, dan sesampainya di panggung batu, masing-masing dari ketiganya melemparkan diri mereka ke sana seperti babi mati. Setelah ketiganya naik, banyak orang menghela nafas lega. Karena ini, mata semua orang tertuju pada Felix Yu. Dia sedang beristirahat di lantai 700, memukuli kakinya dan pinggangnya. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di tangga batu, tetapi itu membuat orang kagum dengan ketekunannya. Setelah kompetisi besar, bawa dia. Di kursi, Harley mengirim transmisi suara ke Cantika Suandi Hong. Dia harus merasa terhormat karena disukai oleh Master Suci Istana Surgawi. Cantika Suandi Hong berbisik pelan. Dia tidak kekurangan ketekunan, dia hanya kekurangan kesempatan. Harley tersenyum. Kekeke. Begitu Harley selesai berbicara, ada suara batuk di panggung batu di ujung tangga batu. Setelah dilihat lebih dekat, itu adalah Raja Biao. Pada kesempatan acara akbar ini, izinkan aku mengucapkan beberapa patah kata. Raja Biao berdiri di tepi panggung batu, berdeham, merapikan pakaiannya, dan berkata dengan serius, aku bisa berdiri di sini hari ini. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada guruku, dia melatihku siang dan malam, tanpa keringanan, maka dari itu aku dapat melakukannya hari ini. Suara orang ini sangat keras, dia berbicara dengan air mata berlinang, membuat penonton terdiam, dan ekspresi semua orang menjadi ketakutan dalam sekejap. Ini, luar biasa. Tidak tahu sejak kapan, seseorang membuka mulutnya, guru seperti apa, bagaimana dia bisa mengajar murid yang begitu hebat, apakah ini pidato untuk berterima kasih? Berbicara tentang gurunya, banyak orang juga memandang Pandi Huo, yang bertubuh besar, dan dengan air mata berlinang, guru bangga padamu. Aduh. Melihat adegan ini, Samuel Gu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alis mereka. Pergi, sekarang gantianku. Di panggung batu, Yuta Sao menendang Raja Biao, yang masih berbicara, keluar. Ahem. Orang ini pertama-tama batuk kering, dan kemudian merapikan kerahnya. Di bawah perhatian semua orang, matanya dipenuhi air mata. Hari ini aku bisa berdiri di sini, dapat mencapai prestasi hari ini.
pertama-tama aku ingin untuk berterima kasih kepada guruku yang tidak tahu malu. Meskipun dia selalu menyudutkanku setiap kali dia mengintip murid perempuan yang sedang mandi, meskipun dia memiliki wajah yang sombong, aku masih sangat berterima kasih padanya. Dialah yang membuatku mengerti apa itu tidak tahu malu, dan juga mengerti betapa berharganya roh tak tahu malu itu. Dan yang lebih penting, dia membuatku mengerti berapa banyak keberanian yang diperlukan untuk mempertahankan semangat ini. Orang ini semakin bersemangat, terdapat ingus dan air mata, dan semua orang di antara penonton seperti disambar petir. Tanpa sadar, banyak orang kembali menatap Pandi Huo, lebih tepatnya Yunandi Xie. Seperti Pandi Huo, orang itu menyeka air mata. Melihat adegan itu, semua orang memarahinya, "Kamu membawa muridmu untuk mengacaukan acara." Karena semuanya sudah selesai, aku juga akan mengatakan beberapa patah kata. Sebelum Yuta Sao selesai berbicara, dia ditarik ke samping oleh Qiano Gong di belakangnya. Tidak seperti Raja Biao dan Yuta Sao, orang ini pertama-tama merapikan rambutnya terlebih dahulu, lalu merapikan kerahnya, dan kemudian batuk kering, beberapa air mata dipaksa keluar dari matanya. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada guruku, kakek guru, nenek guru, ayah guru, paman kedua, paman ketiga, bibi ketujuh, bibi kedelapan. Mendengarkan kata-kata bersemangat itu, semua orang di antara hadirin tercengang. Apakah ini salam leluhur generasi ke-8? Aku telah melihat sesuatu yang aneh, tetapi aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih aneh. Melihat Brady lagi, dia meneteskan air mata. Melihat orang-orang dari keluarga Siong, ekspresi wajah mereka menjadi lebih cantik dari bunga. Seluruh keluarga Siong disambut oleh si gendut lagi dan lagi. Melihat Karafli, yang selalu tenang, dia juga membuka mulutnya saat ini, dan wajahnya lebih indah daripada orang-orang keluarga Siong. Melihat orang-orang sekte Han Yue, kebanyakan dari mereka menutupi dahi mereka. Dosa macam apa yang dimiliki mereka dalam kehidupan sebelumnya? Mengapa jenius yang jarang terlihat dalam satu abad sekarang tersebar? Dialah yang membesarkanku sehingga menjadi gemuk, dan dialah yang memberi makan cambuk harimau sepanjang hari. Qiano Gong sepertinya tidak memperhatikan mata ajaib penonton. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia merasa emosional. Itu yang membantuku membawa pedang 30 meter itu ke sini. Di sini, aku menyapa Tuan Zuge lelaki tua itu. Menurutku, sekte Hang Yue benar-benar berbakat. Cantika Suandi Hong memandang Harley Ye di sampingnya dengan penuh minat. Itu diajarkan oleh guru mereka, kata Harley Ye sambil menutupi dahinya. Apa maksudmu dengan biru lebih baik dari biru? Ini disebut biru lebih baik dari biru. Samuel Gu berkata dengan sungguh-sungguh dan membelai jenggotnya. Aku sangat optimis tentang ketiga anak laki-laki ini. Mereka akan berada di jalan yang tak tahu malu, semakin sesat. Begitu Samuel Gu selesai berbicara, dia mendengar teriakan datang dari arah panggung batu. Di bawah perhatian semua orang, itu adalah Qiano Gong, yang masih memberikan pidato berapi-api pada saat terakhir, terbaring di tanah pada detik berikutnya. Tidak hanya dia, tetapi Raja Biao dan Yuta Sao juga berbaring. Mereka semua dipukuli oleh murid-murid lain di atas. Pukulan itu tidak cukup, ketiganya dikepung, dan mengeluarkan sedikit darah. Sekarang, dunia menjadi sepi, semua orang terdiam. Hehehe. Kemudian, seseorang tertawa garing, dan suasana tenang dan aneh itu pecah. Hari ini mereka telah membuka generasi baru. Sekte Han Yue memang memiliki orang-orang berbakat. Generasi Harley Ye sangat mengkhawatirkan. Namun tak terduga, generasi Raja Biao secara langsung menyegarkan pandangan semua orang. Bersambung.
Bab 976 Langkah Terakhir dari Transformasi Nirvana. Sebuah episode kecil berlalu, dan semua orang masih belum puas. Terlebih lagi, setelah Raja Biao dan yang lainnya membuat lelucon, dunia menjadi jauh lebih tenang. Pinggang dan kaki tidak lagi terasa sakit, sampai jantung hampir berhenti berdetak. Selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ledakan. Terdengar suara ledakan. Mata penonton bergerak ke tangga batu yang mencapai langit, dan Felix Yu, yang tidak tua dan pikun, masih bergerak dengan susah payah. Pada saat ini, dia telah mencapai tangga lantai 830. Di bawah perhatian semua orang, punggung tua itu terlihat sedikit kesepian, dan langkah demi langkah menjadi berat. Kali ini, para murid yang mengejeknya di masa lalu langsung terdiam. Semua orang di antara penonton tidak bisa tidak kagum, mengetahui bahwa para murid yang lebih kuat darinya dimusnahkan lebih awal, tetapi dia masih bersikeras. Pendirian dan kepercayaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Hari semakin larut, tetapi Felix Yu masih berkeliaran di lantai 800, berhenti dan berjalan, beristirahat ketika dia lelah. Selama periode ini, Cantika Xuandi Hong pergi sejenak. Dia kembali setengah jam kemudian, dan menyerahkan slip giok kepada Harley Ye. Harley Ye tidak berbicara, dia langsung menghancurkannya, dan semua gambar hantu yang tersegel di dalamnya dibawa ke dalam lautan kesadaran olehnya. Itu adalah pemandangan yang aneh, lebih tepatnya, sepotong tanah hangus, tanpa apapun yang tumbuh, dan semuanya sangat sunyi. Di atas tanah hangus, ada seorang pria berjubah ungu, yang tampaknya tersembunyi atau terlihat, dengan guntur hitam di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang dia tahu hanyalah bahwa mata itu, zaman keos, sangat menakutkan. Perlu ditegaskan bahwa dia dan si jubah hitam yang dinancu berasal dari tempat yang sama. Cantika Xuandi Hong mentransmisikan suara ke Harley Ye. Dinasti Dacu terisolasi dari dunia, dari mana mereka datang? Harley Ye mengerutkan kening. Ini masih belum diketahui. Bisakah bintang zaman kuno saat ini menutupi wilayah Beichu? Tanya Harley Ye. Pola formasi terlalu rumit. Jika Master Sekte Ren Huang diam-diam menggambarkan pola formasi, dan ingin menutupi seluruh dinasti Dacu dengan bintang-bintang zaman kuno, itu akan memakan waktu. Kecepatan harus ditingkatkan. Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti. Cantika Xuandi Hong melirik Felix Yu di tangga batu, dan kemudian mentransmisikan suara ke Harley Ye lagi. Sebuah insiden aneh terjadi di Beichu hari ini. Ini tentang pria berjubah ungu itu. Jelaskan padaku. Harley Ye menyesap minumannya. Seseorang mengejarnya. Cantika Xuandi Hong mengatakan ini, dan Harley Ye jelas merasakan bahwa dia sedikit bersemangat. Bukan Xuandi Hong kan? Harley Ye berkata santai. Menurut informasi Sekte Ren Huang, 8 prestasi itu adalah gurunya. Cantika Xuandi Hong terengah-engah, dan dia sangat bersemangat, meskipun dia tidak tahu mengapa gurunya memburu pria berjubah ungu itu, tetapi akan menyenangkan jika ada beritanya. Xuandi Hong mengejar pria berjubah ungu. Harley Ye bergumam pada dirinya sendiri, matanya yang bijaksana berkedip dengan mata yang samar dan tidak pasti. Jangan beritahu Lucy Chu tentang masalah ini. Setelah waktu yang lama, dia berbicara lagi. Aku mengerti kekhawatiran itu lebih baik daripada orang lain. Aku tidak bermaksud menghalanginya, hanya karena debu merah hari ini. Xuandi Hong terlalu menakutkan, dan kamu, jangan bertindak gegabah. Aku mengerti. Cantika Xuandi Hong mengatupkan giginya dan mengangguk ringan. Lantai 900. Sementara keduanya berbicara, ada seruan dari segala arah. Melihat tangga batu yang mencapai langit dari kejauhan, Felix Yu,
yang punggungnya membungkuk, telah menginjakkan kaki di tangga batu 900 dengan susah payah. Kali ini, alih-alih beristirahat, dia mengambil napas dalam-dalam, dan melangkah dengan keras lagi. Tekanan yang kuat dan menakutkan telah menekuk pinggangnya, tetapi dia masih bertahan. Ayo semangat! Di ujung tangga batu, melihat Felix Yu di bawah, Ranisi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Masih dalam sorotan, Felix Yu tiba-tiba melangkah 30 lantai, itu membuat Harley Ye terkejut. Di tangga batu lantai 945, Felix Yu akhirnya duduk. Wajahnya sangat pucat, dia duduk di sana sendirian, diam, seperti patung. Waktu berlalu perlahan, melewati malam, larut malam, dan fajar lagi. Selama periode ini, tidak ada yang pergi. Selama periode ini, Felix Yu masih berhenti dan berjalan, dan dalam satu malam, dia sudah mencapai lantai 977 dengan susah payah. Ayo, ayo, ayo. Di panggung batu, Ranisi dan yang lainnya berkumpul untuk berteriak memanggil Felix Yu. Felix Yu hanya berjarak setengah meter dari mereka, tetapi semua orang tahu bahwa Felix Yu telah mencapai batasnya dan itu akan sulit melangkah. Engah! Felix Yu memuntahkan darah, dan dia berlutut di tangga batu. Hanya ada 2 lantai yang tersisa. Baginya, itu seperti parit. Kali ini, dia beristirahat cukup lama, dan selama 3 jam, dia tidak bergerak sama sekali. Baru setelah matahari berada pada titik tertingginya, dia menarik napas dalam-dalam, berdiri dengan gemetar, dan mengangkat langkahnya dengan susah payah. Ledakan! Dengan suara dentuman, dia menginjak 998 anak tangga batu. Untuk ini, dia juga membayar harga yang mengerikan. Tekanannya begitu kuat sehingga dia memuntahkan darah lagi, dan tulang-tulangnya hancur. Mata keruh tua itu menjadi redup dan kabur pada saat ini. Pada saat ini, semua orang di antara hadirin berdiri dan menatap tajam ke sosok tua itu. Di kursi, Harley Ye mengerutkan kening. Meskipun jauh, dia masih bisa melihat kondisi tubuh Felix Yu. Jika dia mengambil langkah terakhir, fondasinya mungkin akan hancur, karena tekanan kuat telah jauh melebihi batas yang dapat dia tanggung. Namun, dia tidak berbicara. Hanya di bawah tekanan ekstrim kita dapat memaksimalkan potensi kita, dan mengambil langkah itu mungkin tidak dapat diubah, tetapi juga dapat diubah menjadi nirvana. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara seperti itu. Meskipun suaranya kecil, itu masih dapat terdengar oleh semua orang. Suara itu datang dari Felix Yu, dan dia benar-benar menerobos basis kultivasi pada saat terakhir. Segera, itu adalah raungannya, yang tetap diam dari awal hingga akhir. Raungan ini bercampur dengan terlalu banyak emosi yang rumit. Ledakan! Pada akhirnya, dia mengambil langkah itu, berjalan menaiki tangga batu ke 999, dan melangkah ke panggung batu dengan paksa. Tubuh tua itu runtuh di atasnya, dan ada banyak senyum di perubahan hidupnya. Ranisi dan yang lainnya melangkah maju, baik cairan spiritual atau pil spiritual mereka masuk ke tubuh Felix Yu satu demi satu untuk membantunya menstabilkan napas. Pada titik ini, semua orang yang hadir menghela nafas lega, dan kemudian mereka semua kembali ke posisi semula. Bersenandung. Saat Felix Yu menginjak panggung batu, langkah batu yang mencapai langit juga menghilang, dan semua orang dituntun kembali ke arena panggung pertandingan dengan kekuatan yang lembut. Kerumunan berdiri rapi dalam 3 baris, dan dalam hitungan, hanya ada 36 orang yang tersisa. Melihat adegan ini, mereka merasa sedih. Baru kemarin peserta lomba yang diikuti lebih dari 3.500 murid ini hanya sekedar ujian saja,
tetapi hanya tersisa 36 orang. Itu membuat murid-murid yang tersungkur itu merasa sedikit malu. Mereka semua adalah pejuang kebanggaan. Dibandingkan dengan 36 orang ini, kekuatan mereka masih terlalu jauh di belakang. Hal berikutnya adalah pertarungan yang sebenarnya. Master Daoxuan memandang kerumunan dengan senyum lembut. Aku sudah tidak sabar menantikan ini. Bella Niu memutar lehernya dengan keras, kekuatan darah di tubuhnya menyembur keluar, sehingga Qiano Gong di sampingnya sangat terkejut. Ayo ambil undiannya. Master Daoxuan, tanpa berbicara omong kosong, mengeluarkan kotak batu giok dan menggantungnya di udara. Semua orang maju ke depan. Itu adalah duel 1 lawan 1, dan jika nomor yang sama ditarik, itu adalah lawan mereka. Langit dan bumi, aku berdoa padamu, jangan biarkan aku melawan Rani Si dan Winston Hu. Qiano Gong mulai mengambil undian, dan mulai mengoceh. Ayo, cepatlah. Di belakangnya, Bella Niu menendangnya. Untuk apa terburu-buru? Itu terserah padaku, apakah kamu mau dipukuli? Kebisingan berlangsung selama 10 detik, dan semua orang kembali ke posisi semula. Namun, setelah melihat tanda berhenti, ada juga beberapa orang yang senang dan beberapa yang khawatir, seperti murid-murid yang mengambil undian dengan nama Winston Hu dan Rani Si. Mereka akan menangis dan sedih, namun jika menghadapi 3 orang seperti Qiano Gong, Raja Biao, dan Yuta Sao mereka akan tersenyum bahagia. Rani Si dan Silvano yang tetap tinggal, yang lain mundur. Saat kata-kata Master Daoxuan terdengar, Rani Si dan Silvano yang memiliki ekspresi wajah sedih tetap tinggal, dan yang lainnya melompat keluar dari arena panggung pertandingan. Ledakan. Segera setelah semua orang turun dari panggung, sebelum mereka bisa berdiri teguh, terdengar raungan keras di panggung pertandingan. Kemudian, Silvano yang dari keluarga yang jatuh dari panggung pertandingan, dan perawakannya tidak biasa. Hehehe. Ketika semua orang pergi untuk melihat, gadis kecil Rani Si sudah melompat dari panggung pertandingan dengan senyuman dan membantu Silvano yang berdiri. Apakah ini sudah berakhir? Ekspresi penonton menjadi sangat aneh. Banyak orang yang hanya sedang menyesap teh. Ketika mereka balik menonton panggung pertandingan lagi, duel sudah berakhir, sehingga mereka tidak tahu bagaimana Silvano yang dikalahkan. Gadis kecil ini bahkan lebih buruk daripada Nancy Ji. Para kultivator yang lebih tua mendecakkan lidah mereka. Para murid yang diajar oleh Master Suci Istana Surgawi tidak sederhana. Generasi Xuan, bahkan generasi-generasi Qing. Winston Hu, Sangguan Shaoqing, kemarilah. Selama diskusi, kata-kata Master Daoxuan terdengar lagi. Sebelum kata-kata itu selesai, Winston Hu sudah menginjak panggung pertandingan. Di sisi lain, Sebastian Sangguan juga dengan berani melangkah ke panggung pertandingan. Murid yang bersaing dengan Winston Hu dan Rani Si, hasil akhirnya sudah terlihat dari awal. Kali ini harus melihatnya dengan jelas. Mengingat omong kosong terakhir kali, mata semua orang di antara penonton tajam. Bersenandung. Sebastian Sangguan mengeluarkan energi vitalitas, teknik rahasia yang mirip dengan armor astral, menggunakan energi vitalitas dipadatkan menjadi baju besi, melilit seluruh tubuh, dan ada tambahan perisai di tangannya. Winston Hu bergerak, melangkah keluar dalam satu langkah, memecahkan panggung pertandingan, dan menghilang seperti kilat emas. Ekspresi Sebastian Sangguan berubah, karena dia tidak bisa menangkap sosok Winston Hu sama sekali dengan Taoismenya. Dia tidak bisa melihatnya, bukan berarti penonton tidak bisa melihatnya. Terutama orang-orang tua, yang matanya penuh kejutan, kecepatan dan gerakan Winston Hu sudah sebanding dengan mereka. Ledakan. Dengan raungan lain, Sebastian Sangguan terbang keluar dari panggung pertandingan,
dan ketika dia akan jatuh ke tanah, dia ditahan oleh kekuatan lembut dari Winston Hu. Cek-cek. Mengakhiri pertempuran begitu cepat, para penonton mendecakkan lidah. Mereka semua adalah murid dari generasi Swansea, jadi celahnya terlalu besar. Adegan hari ini mengingatkan mereka pada Harley Ye dan Nancy Ji saat itu. Di antara generasi Kingsley, Karafli dan Aaron Zhou, kesenjangan dengan mereka tidak terlalu besar, seperti Sangguan Shaoqing dan Rani Si hari ini. Tapi ini juga menegaskan satu hal, yaitu, di antara pertandingan tiga sekte, hanya Rani Si yang bisa bersaing dengan Winston Hu, dan satu-satunya yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Rani Si adalah Winston Hu. Bersambung.